Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Ulama-ulama mujtahid yang sudah ada sejak dahulu jumlahnya 90 ulama mujtahid. Mereka inilah yang membuat rumusan-rumusan pengambilan hukum agama. Tapi yang ada sampai saat ini yang masih eksis hanya 4. Untuk galangan ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Murtada, ia katakan idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fahum asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau ditanya arti ahli sunnah wal jamaah dari sisi akidah, maka yang dimaksud adalah asy'ariyah dan maturidiyah. Kalau ditanya tentang fikih ahli sunnati wal jamaah dari sumber mazhabnya adalah 4 yang disepakati, yaitu Abu Hanifah yang disusun oleh Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang masih eksis. Padahal semuanya ada 90. Hanya 4 ini yang masih ada. Mazhab terbesar fikih yang ada di dunia ini 50% itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, ini para imam-imam ahli fikih sebelum mereka lahir, Nabi sudah memprediksi kehadiran mereka. Bayangkan, belum lahir tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan akan lahir ulama-ulama mujtahid. Ada hadis dalam kitab Nurul Absar, sehingga diberikan komentar oleh Imam Suyuti, basyara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hanifah fil hadis alladhi akhraja Abu Nuaim an Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira akan lahirnya Imam Abi Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah belum lahir. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau satu-satunya imam yang bukan orang Arab. Beliau orang Ajami, asli Persia. Nama aslinya Nu'man, ayahnya namanya Thabit. Pandai, pintar, alim, ahli hadis, ahli faqih, ahli analogi. Lahir di Kufah, meninggal di Kufah tahun 80 Hijriah, 150 Hijriah. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-ilmu bi tharaya latanaluhu rijalun min abna'i Faris." Seandainya ilmu ini ada di bintang surya, bintang yang paling tertinggi. Seandainya ilmu ini ada di bintang surya, bintang yang paling tertinggi, pasti orang-orang dari anak keturunan bangsa Persia bisa mencapai ilmu tersebut. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud daripada hadis tersebut anak-anak Persia adalah Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah asli Persia. Nabi sudah mengabarkan, Imam Suyuti mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kabar gembira kepada umat Islam, nanti akan muncul orang alim dari bangsa Persia, yaitu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian juga imam yang kedua, lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Lahir di kota Madinatul Munawwarah, di kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal juga di kota Madinatul Munawwarah. Bernama Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memprediksi, dan para ulama seperti Sufyan ibnu Uyainah mengatakan Nabi telah mengabarkan bahwa akan muncul orang alim di kota Madinah. Nabi bersabda, yushiku an yadriban nasu akbadal ibil yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Rasul bersabda, akan dekat satu masa seluruh manusia mereka bergegas menuntut ilmu agama kepada seorang guru,
tapi mereka tidak temukan orang yang lebih alim seperti orang alim yang ada di kota Madinah. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala warda. Bahkan Imam Syafi'i memuji. Imam Syafi'i mengatakan kalau idza dzukira Malik, apabila disebutkan Imam Malik di kalangan para ulama, maka Imam Malik adalah najmun thaqib, bintangnya para ulama, kata Imam Syafi'i rahimahumullah. Mazhab yang ketiga yang mayoritas dianut di dunia ini 50%, khususnya di Asia Tenggara, yaitu mazhab yang disusun rumusan-rumusannya oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau pun Nabi sudah memprediksi akan lahir orang alim dari bangsa Quraisy. Dia akan penuhi dunia dengan ilmunya. Nabi bersabda, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy, sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Quraisy. Nanti ia penuhi lapisan bumi ini dengan ilmunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksudkan alim Quraisy di hadis tersebut adalah guru kami, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Jadi para imam mazhab ini mujtahidun, bukan orang sembarangan. Ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi katakan, innallaha ba'atha ala hadhil umma ala ra'si kulli mi'atin sanati man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan di awal setiap 100 tahun seorang ulama yang dimana dia menghidupkan, dia memperbaharui daripada metode-metode pengambilan hukum agama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau lahir di awal-awal abad ke-1 Hijriah, tahun 80. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mujaddid adalah Imam Syafi'i yang dimaksudkan di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i ini dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal hadis 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma sholaitu salatan arba'ina sanatan illa da'autu lil Imam Syafi'i. Tidaklah saya selesai solat 5 waktu selama 40 tahun, melainkan saya selalu mendoakan kepada guru saya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal solat 40 tahun, selesai solat selalu berdoa kepada Imam Syafi'i rahimahumullah. Makanya anaknya tanya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya aba, wahai ayah, kenapa engkau selalu berdoa kepada Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inna syafi'iyah kasyamsil lid dunya wal afiyah lil badan. Sesungguhnya Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia dan kesehatan bagi badan manusia, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sekarang ini kalau tidak ada Imam Syafi'i, kita tidak tahu cara ibadah yang benar, cara wudu, cara haji, cara puasa. Kita ini secara tidak sadar mengikuti daripada hasil ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Maka beliau bagaikan matahari bagi kita. Beliau yang dikatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i, ibaratnya kita lagi bertanya kepada Imam Syafi'i tentang agama, tentang ilmu agama. Kemudian muridnya Imam Syafi'i, lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pun Nabi sudah mengisyaratkan di dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma kullu khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan dijaga setiap generasinya dari orang-orang ahli hadis yang terpercaya. Adanya mereka menghilangkan daripada perubahan arti-arti Al-Quran dan hadis dari orang-orang ekstrim, dan adanya mereka menghilangkan dari pentakwilan dari orang-orang orientalis dan juga pentakwilan daripada orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah
para khulafaku, para penerus-penerusku. Qalu ya Rasulullah man khulafa'uk? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nas. Mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkan kepada manusia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal salah satu ulama pakar hadis dunia. Bahkan beliau punya rekor tertinggi orang yang bisa menghafal 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat beliau meninggal, diantarkan jenazah beliau 2 juta orang. 2 juta manusia mengantarkan jenazah beliau. Seluruhnya berpakaian putih, sehingga 20.000 orang Majusi masuk Islam. Melihat, ini siapa yang meninggal? Dibilang ini Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya orang Islam. Seluruhnya mengantarkan 2 juta manusia. Mereka hatinya terguncang, hatinya ta'thir, hatinya menjadi kagum dengan melihat luar biasanya orang bisa diantarkan oleh 2 juta manusia. Tanpa dakwah, tanpa menyampaikan nasihat, 20.000 orang Majusi masuk Islam ketika melihat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang diantarkan oleh kaum muslimin.